warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Semangat semuanya hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita hari ini masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Di P2K2 kali ini kita akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi ya Bu ya. Nah, untuk sesi pertama kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu-ibu mudah-mudahan teu bosennya tepang teras sareng abi. Nah, ibu untuk yang sekarang setelah sebelumnya ibu dibagi kelompok. Nah, saya minta kelompok tinggi untuk membacakan atau menceritakan tentang hasil obrolannya, hasil diskusinya. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat semuanya ibu-ibu. Silakan kelompok tinggi untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, ibu-ibu, terima kasih untuk kelompok tinggi yang sudah membacakan atau menyampaikan hasil obrolannya. Nah, untuk selanjutnya itu sudah bagus ya Bu ya, hal-hal yang harus dilakukan ibu hamil selama kehamilan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan putarkan film. Nah, coba ibu perhatikan baik-baik film ini Bu ya. Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Aduh ibu, ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemes ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemes banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas aja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu! Pak. Kenapa, Bu? Ini istrinya Mang Sayur. Iya, Bu. Ini istri saya. Lagi hamil. Oh lagi hamil, nggak kelihatan. Kurus banget pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, Mang. Jangan. Nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja yuk, Bu. Tapi pak, takut bayinya. Kenapa bayinya, Bu? Pak, istri bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya yang nungguin, Mang. Gak apa-apa. Udah, ayo, Bu. Emang Istri hamil gak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih Mamang nih. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa, Bu? oh pantesan istrinya si bapak lemas. Kasihan ya. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulat. Betul,
Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet. Terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam, lihat istri Ya, Bapak. baik Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu, Iya ya. Minum ya? makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak Bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin kesana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, inget dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iya, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun deh ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Risiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Emangnya kenapa? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting, anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Bener ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya. Nah, baik ibu-ibu, setelah tadi kita menonton filmnya, nah, coba ibu ada yang mau menyampaikan tadi apa saja yang ada di film tersebut, Bu? Ada? Oke, silahkan, Bu. Kemana tadi teh, Bu? Dicandakna si ibu-ibu teh? Ka puskesmas, leres ya, Bunya. Soalnya ibu hamil mah kedah sering diparios. Oke. Nah, ibu-ibu di dia sok parios sadayana anu nuju hamil. Mohon laras ya Bunya pami henteu ka puskesmas oge tiasa ka ibu bidan anu caket. Mohon. Nah, berapa kali harusnya ibu hamil untuk periksakan kesehatannya, kehamilannya? 4 kali, betul ya Bu ya, 4 kali selama masa kehamilan, atau lebih sering lebih bagus, satu bulan 1 kali sayanya Bunya. Nah, layanan apa saja yang diterima ibu hamil di puskesmas? Tadi aya naon wae Bu? Nyambut keneh? Laras ya Bunya janten kedah diparios. Nah, bilih aya naon pami teh diparios. Nah, tadi teh naon kedah nanti kesehatan gizina kedah dipenuhi, kemudian tablet tambah darah jangan lupa, selain pemeriksaan kesehatan di perutnya ya Bunya. Nah, nanti ibu-ibu ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Jika tidak ada, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpendapat. Kita kasih tepukan hebat ya Bu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, nah ibunya ayeuna tingali dina flip chart ieu ku abi bade dijelaskeun
kumaha cenah kedahna ibu hamil teh. Yang pertama ada pemeriksaan ibu hamil. Nah, itu boleh ke bidan, ke puskesmas, ke polindes atau poskesdes atau posyandu ya Bu ya. Nah, minimal pemeriksaannya selama 4 kali selama kehamilan. Yang pertama, yang ke-1 itu pada kandungan trimester pertama atau 3 bulan pertama. Yang kedua, pemeriksaan kedua itu pada usia kehamilan trimester kedua atau pada bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Dan yang ketiga, pemeriksaan ketiga dan keempatnya pada trimester ke-3, 7 bulan sampai 9 bulan kandungan ibunya. Nah, ibu-ibu kedah sering diparios supados katingali murang kali bayi di dalam kandungan teh dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, terus ibuna sehat atana pinteunna ibunya. Karena itu akan sangat beresiko jika tidak diketahui. Nah, ada yang namanya resiko kehamilan yaitu 4T tapami tadi dina film mah aya 3 terlalu dan 3 terlambat nya punya. Nah, di dia sami wae nya punya 4T itu terlalu muda. Yang pertama, terlalu muda itu ketika ibu hamil itu terlalu muda, yaitu kurang dari usia 20 tahun. Nah, kemudian ada terlalu tua ketika ibu hamil pada usia 35 tahun. Nah, itu akan membahayakan ibu dan janin yang dikandung ya punya. Usia 20 tahun itu kan belum siap, di bawah 20 tahun itu belum siap untuk mengandung. Kemudian jika lebih dari 35 tahun itu terlalu tua, ibu teh teu aya tanaga engke teh nganggo ngaheujeun teh nya punya. Nah, itu sangat beresiko sekali. Nah, kemudian ada terlalu dekat jarakna. Nah, ibu teh anu aya istilah tunji gini yang punya 1 tahun hiji, janten caket teuing jarakna itu belum siap karena kondisi rahimnya itu belum siap untuk mengandung. Takutnya terjadi sesuatu ya punya. Walaupun pada kenyataannya emang suka adanya punya pami di kampung mah anu tunji teh ya. Nah, karena kondisi ibu hamil itu berbeda-beda ya Bu ya. Panginten dikersakeun ku Allah na sapertos kitu, tapi kita harus berupaya agar kita memiliki bayi yang sehat, ibunya juga sehat, selamat, ibunya eta nu utami nama. Nah, nanti dalam selanjutnya nanti proses perkembangan dan pertumbuhannya juga bisa sehat, bisa normal, ibunya seperti itu. Dan yang keempat itu terlalu banyak anak teh nyabunya. Janten aya program pemerintahnya punya KB teh sabaraha 2 anak cukup. Nah, sapertos kitu ayeuna nuntos-nuntos mah nyantos we. Nah, kanggo kapayuna nya punya anu nembe hiji dijarakan kehamilanna, dijarakan nganggo KB nya punya. Nanti konsultasikan KB na ka ibu bidan, KB na anu cocok sareng ibu. Nah, sapertos kitu nya punya. Nah, coba ibu dari kelompok tinggi bacakan flip chart. Ini ada flip chart 1.5 ya, tentang kesehatan ibu hamil. Oke, mengabu ibu tadi sudah dibacakan oleh kelompok tinggi ya Bu ya, tentang 10 layanan kesehatan ibu hamil. Nah, coba ibu lihat di flip chart, di sini ada ya ketika ibu hamil itu ada gini ya punya di buku yang pink itu ada yang harus di checklistnya. Nah, itu harus benar-benar dilakukan sama ibu. Ada 10 layanan kesehatan ibu hamil, yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, lalu punya tekanan darahnya, kemudian lingkar lengan, kemudian apa tinggi rahimnya ya Bu ya diukur, kemudian ada penentuan letak janinnya, imunisasinya, TTD-nya itu perlu sekali ya Bu ya, karena TTD itu minimal 90 hari harus diminum ya Bu ya, 1 harinya 1 tablet. Kemudian ada tes labnya punya untuk dites apakah ibu ada penyakit lain gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada penjelasan dari bidan, kemudian pengobatan. Nah, ibu juga perlu menanyakan perkiraan tanggal perkiraan kelahiran atau apa namanya teh HPL-nya ya Bu ya. Kemudian siapkan pendonor, kemudian ibu juga bisa melakukan kelas hamil ya punya senam hamil. Tiasa senam hamil di Bumi Ogenan. Nah, tiap hari itu lebih rutin supaya ibunya sehat, bugar ya Bu ya. Kemudian ibu juga bisa melakukan afirmasi positif. Nah, ibu-ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, nah ibu juga bisa lihat di buku pintar ya Bu ya. Nah, tentang kesehatan dan layanan ibu hamil. Di sini ada di halaman 4 sampai 13. Nah, ibu-ibu
Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.